kebanyakan dari kalian di sini ya, itu takut untuk mulai sesuatu karena omongan dari orang. Bayangin ya, seberapa bodohnya itu. Omongan dari orang bikin kalian takut untuk mulai sesuatu. Ini gue kasih tahu di sini. Seorang pebisnis yang sukses, ngelihat kalian, misal kalian datang nih, terus ada pebisnis yang sukses nih di bidangnya. Kalian mulai bisnis, mulai jualan gitu. Kalian anak SMP, anak SMA, mulai jualan di sekolah, jualan nasi uduk. Mungkin nggak kalian diketawain sama pebisnis ini? Enggak. Gue ngeliat kalian nih, oh mulai dagang segala macam. Gue inget gue yang dulu berusaha kayak gitu. Gue ngeliat sales tuh di mall, gue selalu ngambilin kalau sales properti. Ya, gue jalan di mall nih, ada sales properti tawarin, gue selalu ambil brosurnya. Karena kenapa? Gue tahu rasanya ada di pameran mall situ tawarin, ditolak-tolakin, gak diladenin sama orang. Gue tahu rasanya jadi mereka, makanya gue selalu ambil. Gue nggak pernah akan mengolok-olok mereka. Jualan properti. Karena gue dulu pernah jadi agen properti. Gue nggak akan mengolok-olok orang yang datang ke kafe untuk coba nawarin barang. Karena gue dulu pernah di posisi itu. Gue nggak pernah akan ketawain kalian untuk mulai channel YouTube. Buat kalian yang mau mulai channel YouTube terus kalian takut ntar dikata-katain sama teman gimana? Percayalah, YouTuber misalnya kayak gue nih, gue bukan YouTuber sih, tapi anggaplah gue YouTuber gitu. Gue nggak akan ketawain kalian untuk mulai buka kamera dari handphone kalian dan mulai ngerekam. Sama seperti atlet Jiu-Jitsu. Kalau orang udah terbaik di bidangnya, dia nggak bakal ketawain kalian. Atlet Jiu-Jitsu nih, black belt ya, sabuk hitam di Jiu-Jitsu. Dia ngeliat nih, ada orang baru datang nih, sabuk putih, mau coba untuk belajar kuncian. Menurut lu dia akan ketawain nggak? Nggak bakal. Dia akan coba ajarin, oh gini ya caranya. Kenapa? Karena dia udah jadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau teman-teman kalian ketawain kalian untuk mulai sesuatu, untuk mulai channel YouTube baru, untuk mulai bisnis baru, untuk mulai jualan di sekolah, untuk mulai jualan di kampus, itu artinya orang itu adalah pecundang. Pecundang yang mau narik kalian balik ke level dia, buat nggak pernah maju. Makanya dia cemooh kalian. Orang yang suka cemooh orang, kata-katain orang, itu orang yang nggak mau lihat justru kalian maju. Tapi orang yang mau lihat kalian maju, pebisnis sukses tadi, itu nggak akan ketawain kalian untuk jualan nasi uduk. Di situ kan lu bisa lihat, lu tinggal pilih, lu mau jadi pecundang atau mau jadi orang sukses. Kalau jadi pecundang nih, mentalitasnya, mindsetnya pecundang. Sama kayak yang gue bilang, semua hal di hidupnya itu jadi masalah untuk dia. Orang tua gue begini jadi nggak bisa begini, gue ada alasan ini, mulai bisa ada alasan lagi, ada alasan semua hidupnya. Mindset orang sukses itu mereka nggak pernah mikir tentang alasan. Mereka lihat nih kondisinya seperti apa. Oke, orang tua gue begini, orang tua gue nggak bisa biayain gue. Kayak gue waktu itu, orang tua gue nggak bisa biayain gue kuliah di sini. Ya udah, gue cari uang untuk gue bisa datang masuk kuliah. Orang tua gue memang udah nggak mampu lagi bahkan untuk menyupport hidupnya sendiri. Oke, gue harus kerja di kelas biar gue bisa kasih uang ke nyokap gue biar dia bisa hidup. Itu cara gue berpikir. Gue nggak bilang, orang tua gue begini dan gue pasrah gitu nggak apa-apain. Enggak, itu bukan hal yang gue lakukan. Ini orang banyak banget yang keliru ya. Keberanian itu bukanlah kita menghilangkan ketakutan. Salah. Keberanian itu justru kita tahu nih hal yang mau kita lakukan ini menakutkan. Ini kita mungkin gagal gitu. Kita mungkin bikin bisnis ini gagal gitu. Kita mungkin mulai investasi ini rugi. Keberanian itu bukannya menghilangkan ketakutan itu. Keberanian ya itu justru embrace hal itu. Kita tahu bahwa kalau kita lompat ini bisa mati. Kita taruh uang kita semua di bisnis ini bisa mati. Kita coba untuk investasi ini bisa rugi. Tapi kita lompat anyway. Ini tips dari gue ya. Ini gue alamin. Setiap kali gue mau coba untuk hal baru yang di luar dari kenyamanan gue, untuk fundraise dari investor, mencoba bikin bisnis yang baru, itu tuh semua menakutkan karena itu hal yang belum pernah gue lakukan sebelumnya. Tapi yang gue pikir tuh apa? Gue coba aja dulu ya. Gue coba lompat. Karena mindset gue gini, kalau gue misalnya lompat, at least gue gak berdiri di tempat yang sama. Ya, kalau gue nggak lompat untuk coba message orang ini, kalau gue nggak coba lompat untuk networking sama orang ini, kalau gue nggak coba lompat untuk mulai bisnis baru ini, hidup gue kan di sini terus. Jadi atas kalau gue lompat nih, ya, yang bisa mati gitu, gue jatuh ke lubang, atau gue bisa selamat datang ke next levelnya selanjutnya. Nah itulah jadi seorang pengusaha, itulah jadi seorang investor, lompat terus gitu, bisa jeblok ke bawah atau sekalian naik level. Tapi yang gue tahu pasti, kalau gue diem di sini, gue akan tetap diem di sini. Karena sebuah mimpi tanpa suatu aksi, kita ngapa-ngapain gitu, itu cuma mimpi. Jadi kalian jangan pernah mimpi mau punya mobil mewah, mimpi mau punya apartemen mewah, mimpi mau bikin orang tua kalian seneng, mimpi mau bisa kasih duit berapapun ke orang tua kalian. Kalau nggak ada action kalian bikin. Semua video yang gue pernah bikin, semua hal-hal yang keluar dari mulut gue adalah hal yang percuma, kayak menjaring angin, hal yang sia-sia. Jadi gue nggak pengen kalian lihat video ini merasa panas nih pas lihat videonya, setelah tutup kalian main game lagi, percuma semuanya. Mimpi tanpa action adalah menjaring angin, percuma. Banyak orang yang mungkin akan cemooh lagi gitu, ketawain tentang mindset, nggak masalah. Tapi buat sedikit dari kalian yang nonton video ini,
yang bener-bener pahamin isinya apa yang gue mau coba sampein ke kalian, praktekkan, masukin ini ke otak kalian, tunggu 5 tahun lagi. Kita lihat hidup kalian berubah atau enggak.